Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang mana kedua orang tua kita yang menyayangi kita mulai dari kita di rahim ibunda, maka kemudian setelah kita keluar ke alam dunia ini, maka kasih sayang ibunda dan ayahanda kita bagaikan oksigen yang kita sangat membutuhkannya dan kita tidak bisa lepas darinya. Maka diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala agar kita birrul walidain, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, min bab bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Seperti keumuman ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa seorang manusia yang mensyukuri kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah pasti akan memberikan tambahan kenikmatan over and over again. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, Allah akan mengadab dengan adab yang perih dan pedih. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, man la yaskurullah la yaskurun nas, man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka oleh sebab itu, jika kita rujuk kepada ayat Al-Quran, maka di dalam ayat Al-Quran pun Allah memerintahkan birrul walidain dengan peribadatan tauhid dan dengan menjauhkan dari kesyirikan. Maka perlu diketahui bahwa ibadah yang paling puncak prima adalah kita melaksanakan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. He is the one and only. Namun digandengkan suatu amalan dengan amalan tauhid dan menjauhi kesyirikan, yang paling tinggi puncaknya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Allah gandengkan perintah melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan dengan birrul walidain, yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua
adalah dari amalan ibadah yang paling puncak prima, seperti melaksanakan peribadatan tauhid dan menjauhi manusia dari kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Maka di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, yang maknanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, maka wahai seluruh manusia, beribadahlah hanya kepada Allah, He is the one and only, dan jauhilah dari kesyirikan, peribadatan kepada Allah dan kepada para nabi dan kepada para wali dan kepada makhluk-makhluk selain ciptaan Allah, selain Allah yang diciptakan oleh Allah. Maka digandengkan amalan tauhid dan penjauhan dari kesyirikan dengan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ihsanan di sini mansub dalam keadaan hal, yang maknanya dan berbuat baiklah dalam keadaan baik kepada kedua orang tua. Maka ini dengan waw atifah menyatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang paling puncak prima, seperti ibadah tauhid dan menjauhkan dari peribadatan kesyirikan. Maka oleh sebab itu banyak di dalam adillah tentang tarhib, tentang ancaman keras punisher dan punishment bagi mereka orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar kepada kedua orang tuanya. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di dalam Musnad Asy-Syamiyin, dan juga Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah dari jalan Abi Idris Al-Khawlani dari Abi Darda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulunal jannah aqun, la yadkhulul jannah aqun, maka tidak akan pernah masuk kepada surga orang-orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Maka orang-orang yang berbuat dosa kepada orang tuanya dengan mencelaknya dan menghinanya, padahal Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka bagaimana dengan memukulnya dan menghinakannya? Maka ini masuk kepada hadis la yadkhulul jannah aqun, tidak akan pernah masuk surga mereka anak-anak yang berbuat dosa kepada orang tuanya. Maka hadis ini dihasankan oleh Al-Busiri dan oleh dua imam eran now, dua muhaddits eran now, Al-Albani dan Syekh kami Muqbil rahimahumallah. Dan selain itu telah datang di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibni Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin, di saat dia naik kepada mimbar. Maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, alaman amanta, untuk apa kamu mengaminkan ya Rasulullah? Ja'ani Jibril faqala li ya Muhammad qul amin, amin liman adraka fi hadhihi dunya biwalidayhi au bi ahadihima walam yudkhila al jannah au yudkhilahu ilan nar fa'abadahu Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
amin. Maka suatu hari di saat Nabi naik kepada mimbar, kemudian tiba-tiba di depan para sahabatnya Nabi mengaminkan amin, dan makna amin adalah semoga Allah mengabulkannya. Maka para sahabat heran, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, telah datang Jibril sekarang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, keburukan yang besar bagi mereka orang-orang yang hidup di dunia, mempunyai orang tuanya ataupun keduanya dan tidak berbuat baik kepada keduanya, walam yabirhuma, dan tidak birrul walidain kepada keduanya, maka menyebabkan dia masuk kepada api neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkan rahmat darinya. Maka diaminkan oleh Nabi, semoga Allah mengabulkannya. Maka hadis ini hadis yang hasan, karena Abdurrahman ibnu Amr ibnu Alqamah saduq hasanul hadis, dan Abu Salamah rawi yang thiqah. Maka hadis ini dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Jubair ibnu Mut'im, dari Jubairin ibni Mut'im, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah qati'un, maka tidak akan pernah masuk kepada surga mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang berbuat dosa kepada orang tuanya, yang memutuskan tali silaturahim kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarganya dari familinya. Maka dari Al-Quran dan hadis-hadis yang kami sebutkan, kesimpulannya menjadi beware, caution, perhatian yang besar, punishment, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, atau bagi mereka yang mempunyai kedua orang tua ataupun satu dari mereka saja tetapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka diancam untuk masuk kepada api neraka. La yadkhulul jannah akun, tidak akan pernah masuk surga orang yang berbuat buruk, orang yang menzalimi kedua orang tuanya. Dan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah masuk kepada surga mereka orang-orang yang memutuskan tali hubungan dengan kedua orang tuanya. Dan di dalam hadis yang hasan tadi, Nabi mengaminkan dari Jibril yang mendoakan kepada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau seorang dari mereka tidak menyebabkan masuk surga dikarenakan keburukan akhlak kepada orang tuanya, maka dijauhkan dari rahmat Allah dan dimasukkan kepada api neraka. Maka cukuplah Allah menggandengkan amalan yang agung dengan ketauhidan dan penjauhan dari kesyirikan adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, perintah untuk melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.